Karena saya tadi memahaminya kan begini, Mas. Hmm. Ketika kemudian sesuatu yang hadir di dalam diri saya itu nggak sesuai dengan ekspektasi, maka kan mesti ada perasaan menolak, Hmm. perasaan tidak terima, kita muncul emosi Hmm. sesaat, begitu kan ya. Nah, ketika kemudian itu saya sadari, oh ini mungkin bagian dari karma pala yang harus saya Hmm. jalani gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan saya bersyukur terhadap terima kasih Tuhan aku menerima karmaku Hmm. begitu gitu. Kan ada orang yang sakit gitu ya, misalnya dia sakit stroke gitu ya. Terus tiba-tiba dia mendapatkan suara atau Hmm. bisikan gitu. Terimalah itu sebagai penebusan Hmm. karmamu gitu dengan mengucapkan matur suwun dan seterusnya gitu kan. Hmm. Nah, tiba-tiba Mas setelah setelah dia ucapin itu dengan Hmm. menerima itu sakitnya sembuh. Hmm. Nah, itu saya awalnya memahami oh ini mungkin bagian karma yang harus saya tebus Hmm. itu. Padahal beda ya konsepnya ya Mas ya. Beda, tapi hampir sama. Hmm. Intinya konsep karma ini kebanyakan digoreng oleh orang-orang. Intinya dia harus menjalani karma ini sampai ditebus sampai hilang. Dan biasanya itu dipakai untuk orang-orang dihubungkan sama past life. Misal lah, karmamu dulu kamu nyakitin aku, kamu dulu istriku di masa lampau. Itu pasti kena. 90% pasti kena. Misal ada dukun ya, Iya. dukun cowok. Dia suka sama muridnya. Ya dukunnya tinggal bilang, dulu kamu punya karma menyakiti hatiku waktu kamu jadi istriku. 90% pasti kena. Mau secantik apapun cewek itu, pasti kena. Karena dia sudah datang ke dukunnya duluan. Oke, Berarti oke, dia oke. mempersiapkan, dia percaya apapun yang dikatakan oleh dukunnya. Tapi kalau hukum sebab akibat tadi, Mm-mm. menurut Mas Riko tidak selalu terjadi hal yang sama presisi begitu ya? Nah, kita harus tahu dulu sebabnya apa, akibatnya apa. Apa yang dikatakan sebab, tentu saja apa yang lebih halus dibandingkan dengan yang kasar. Nah, yang lebih halus dibandingkan kenyataan atau kejadian eksternal adalah perasaan dan pikiran. Makanya sebabnya adalah pikiran dan perasaan. Akibatnya, kejadian. Nah, kalau kita mau tarik mundur lagi, penyebab dari emosi dan pikiran, ya kesadaran. Nah, kesadaran tidak ada penyebab. Makanya ketika kita sadar, benar-benar kita bisa menyadari tayangan emosi dan tayangan pikiran, ya nggak ada apa-apa. Akhirnya kita mengalami secara aktual bahwa kita tidak lahir dan tidak mati. Maka karma juga nggak ada. Pendaman emosi juga nggak ada. Oke. Sekarang gini Mas Riko. Jadi ada sahabat saya, dia itu sebenarnya eh ya nggak pengen ya Mm-mm. merusak rumah tangga orang lain gitu. Tetapi seiring berjalannya waktu, karena kemudian laki-laki itu mendekat terus begitu, Mm-mm. terus akhirnya dinikahlah dia secara Mm-mm. siri gitu kan, sampai kemudian melahirkan seorang anak Mm. gitu. Nah, pada saat melahirkan seorang anak, kan di satu sisi dari dianya sendiri muncul rasa bersalah Mm. terus gitu kan ya, muncul rasa bersalah karena istri yang pertamanya kan tahu, terus dari setelah punya anak itu kan dia mulai mikir anak Mm. saya nanti butuh yang namanya akte kelahiran dan Mm. seterusnya, sementara dari pihak istri pertama tidak ngebolehin si suami untuk berpoligami atau kemudian nikah secara resmi gitu ya, secara hukum pemerintah gitu. Nah, dua hal kan yang mengganggu di dalam pikirannya. Yang pertama dia merasa bersalah terus, Mm. yang kedua soal anak yang nggak ada akte kelahiran tadi. Nah, bagaimana Mas Riko mencoba untuk apa ya bahasanya urun rembuk gitu Mm. ya, memberikan masukan kepada sahabat saya tadi gitu. Gimana Mas? Jadi yang pertama adalah menyadari pemikiran-pemikiran yang terkait dengan emosi rasa bersalah. Pasti di dalam keseharian banyak pikiran berseliweran dan itu topiknya sama, merasa bersalah. Mm-mm. Kalau Mm-mm. itu bisa disadari, baru emosi rasa bersalahnya bisa tersadari. Jadi itu dulu, pikiran-pikiran yang berseliweran. Sekarang gini deh. Nggak, Mas Riko sekarang jadi mbaknya gitu aja. Jadi aku Ketika jadi mbaknya. jadi mbaknya, terus kemudian muncul rasa bersalah Hmm, terhadap istri yang pertama itu.
Apa yang dilakukan Mas Riko gitu? Yang muncul pertama bukan rasa bersalah, Apa tapi itu? pikiran. Pikiran. Suara-suara di kepala yang menjat seakan-akan kita itu orang jahat. Iya, iya. Itu oke. dulu, Baik. yang muncul pasti itu dulu. Kalau itu tidak disadari, emosinya tidak bisa arising, nggak bisa muncul. Nah, artinya pikirannya dulu disadari. Misal aku, mbaknya itu ya, Mm-mm. misal aku apa di madu kan, Iya. terus dalam keseharian mungkin ya hubunganku sudah 10 tahun kan. Nah, akhirnya ketika di momen ini aku sadar kalau jenis pikiranku ini sama dengan tahun lalu, dengan 2 tahun lalu, dengan 10 tahun lalu. Dan puncaknya baru sekarang, meledaknya. Akhirnya aku sadar kalau ternyata pikiranku hari ini sama 10 tahun lalu itu sama. Cuma muter-muter aja. Iya kan? Nah, ketika aku sadar, akhirnya aku bisa mengamati, oh ternyata pikiran doang. Nah, ketika ini disadari, hilang, baru reaksi emosinya muncul. Ketika reaksi emosinya muncul, berupa sensasi nggak enak, ya diterima. Dibiarkan apa adanya. Nah, ketika kita mampu membiarkan apa adanya, di situ ada kemunduran dimensi. Dari dimensi 3 ke dimensi 5, kalau istilahnya orang-orang metafisik. Jadi akhirnya kita yang awalnya hadir sebagai karakter bernama misal Riko, akhirnya kita sadar, oh ternyata aku bukan Riko. Riko hanya sebatas kumpulan pemikiran dan kumpulan emosi. Akhirnya kita mundur, oh ternyata aku ini, bukan ini. Ya udah selesai, ininya leleh, mau nggak mau. Ya tinggal dibiasakan aja, hadir sebagai kesadaran.